Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Vaneza dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus, keanekaragaman hayati, tingkat klasifikasi 5 kingdom, ekosistem, dan global warming atau pemanasan global. Pertama-tama, kita akan membahas tentang virus. Virus adalah kata lain untuk racun. Pada tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman yang sedang mencari penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Penyakit ini menghambat pertumbuhan tanaman tembakau dan menyebabkan daunnya mempunyai bercak-bercak sehingga disebut mosaik. Meyer mengambil keputusan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil daripada biasanya, yang tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky dari Rusia menguji hipotesis Meyer dengan mengalirkan getah dari daun tembakau yang terinfeksi melalui saringan yang didesain untuk mengambil bakteri. Setelah disaring, getah tersebut masih menimbulkan penyakit mosaik. Ivanovsky masih berpegang teguh pada hipotesis yang menyatakan bahwa bakteri merupakan penyebab penyakit mosaik tembakau dengan alasan bahwa mungkin bakteri patogen tersebut memiliki bentuk yang sangat kecil sehingga masih dapat melewati saringan, atau mungkin bakteri tersebut toksin yang dapat melewati saringan dan menimbulkan penyakit. Pada tahun 1897, Martinus Beijering, ahli botani dari Belanda, menemukan bahwa agen infeksi yang ada di dalam getah yang telah disaring tersebut dapat bereproduksi. Sebenarnya, patogen tersebut dapat bereproduksi hanya ketika ia berada di dalam inang yang diinfeksinya. Tidak seperti bakteri, agen penyebab penyakit mosaik itu tidak dapat dibiarkan pada medium nutrein di dalam tabung reaksi atau cawan Petri. Selain ini, patogen tersebut tidak dapat diinaktifkan oleh alkohol yang biasanya membunuh bakteri. Pada tahun 1935, Wendell Stanley, ilmuwan Amerika, berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi penyakit mosaik yang sekarang dikenal sebagai virus mosaik tembakau, TMV, Tobacco Mosaic Virus. Kemudian TMV dan banyak jenis virus lain dapat dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Ciri-ciri virus adalah sebagai berikut. Ukurannya sangat kecil, yaitu hanya berkisar 0,02 mikron sampai 200 mikron. Tubuhnya terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti berupa RNA dan DNA. Tidak memiliki membran dan organel sel yang penting untuk kehidupan. Hanya bisa bereproduksi jika berada di dalam sel hidup. Dan yang terakhir, terdapat beberapa bentuk yang berbeda seperti batang bulat, filamen, polihedral, dan seperti huruf T. Virus yang berbentuk bulat memiliki dua cirinya. Ada virus yang bulat telanjang dan ada juga virus sampul atau virus envelope. Virus yang berbentuk bulat telanjang ini hanya memiliki struktur yang tersusun dari kapsid dan asam nukleat. Namun, untuk virus yang berbentuk virus sampul atau virus envelope memiliki struktur tambahan. Selain memiliki kapsid dan asam nukleat, virus bulat sampul memiliki struktur neuramides, hemagglutinin, dan lipid atau lemak. Bentuk virus batang memiliki dua struktur saja. Struktur dari bentuk virus batang hanya ada kapsid dan asam nukleat atau DNA. Kapsid yang tersusun dalam virus batang ini disusun oleh kapsomer. Kapsomer adalah protein yang memiliki fungsi melindungi asam nukleat, DNA atau RNA pada virus tersebut. Virus berbentuk T. Ini juga disebut dengan virus kompleks karena virus ini memiliki banyak struktur. Struktur dari virus T ini ada 3, yaitu kepala, leher, dan ekor. Untuk kepala dari virus T ini memiliki kapsid, asam nukleat, DNA. Pada struktur ekor terdapat selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Fungsi dari struktur lempeng dasar dan jarum penusuk ini untuk menempelkan virus tersebut kepada sel inang. Dan yang terakhir, bentuk virus polihidris. Ini tersusun oleh kapsid, kapsomer, asam nukleat, dan glikoprotein. Seperti yang sudah kita bahas di atas, virus hanya dapat berproduksi jika menempel pada sel inang. Nah, fungsi dari glikoprotein pada bentuk virus polihedral sebagai alat untuk menempelkan virus tersebut kepada sel inang.
Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman hayati melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal, ukuran, bentuk, tekstur maupun jumlah. Keanekaragaman hayati tingkat gen disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri membawakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan baik anatomi ataupun fisiologi pada setiap organisme. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen: mangga dengan varietas mangga aromanis, mangga mana lagi, mangga golek, dan lain-lain. Keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat, misalnya di hutan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies, misalnya tingkat genus. Genus Citrus misalnya pada jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut dan lain sebagainya. Manfaat dari keanekaragaman hayati ini sangatlah banyak, diantaranya meningkatkan produktivitas ekosistem masing-masing spesies, terkelolanya sumber daya alam dengan baik akan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Sumber daya hayati berperan menyerap zat pencemar lingkungan seperti CO2, menjaga stabilitas iklim, menjaga keseimbangan ekosistem. Tingkat klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama, kingdom Monera. Monera adalah kelompok organisme yang inti selnya masih belum memiliki membran inti atau disebut juga organisme prokariotik. Meskipun tidak memiliki membran inti, organisme ini memiliki bahan inti berupa asam inti atau DNA. Organisme yang termasuk ke dalam kingdom Monera adalah organisme dengan ciri-ciri sebagai berikut. Bersel satu, tidak memiliki selaput inti atau prokariotik, dapat membuat makanan sendiri atau autotrof, juga bergerak atau berpindah tempat. Monera dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu bakteri dan alga biru. Yang kedua adalah kingdom Protista. Protista adalah makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak dan telah memiliki membran inti atau selnya bersifat eukariotik. Protista bukan merupakan hewan atau tumbuhan, hanya mempunyai sifat yang menyerupai hewan, tumbuhan, dan jamur. Semua makhluk hidup eukariotik yang bukan merupakan hewan dan tumbuhan masuk dalam kelompok Protista. Kelompok Protista yang menyerupai tumbuhan adalah salah satunya Ganga atau Algae. Kelompok Protista yang menyerupai hewan salah satunya adalah Protozoa. Sedangkan kelompok Protista yang menyerupai jamur adalah jamur lendir atau jamur air. Protista biasanya ditemukan di dalam air, dapat berupa plankton yang melayang-layang di dalam air atau melekat di dasar sungai, laut, dan danau. Yang ketiga adalah kingdom fungi atau jamur. Kelompok jamur termasuk sistem klasifikasi makhluk hidup. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidup di tempat yang lembab, bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Dan parasit atau organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Contoh makhluk hidup yang termasuk sistem klasifikasi ini adalah seperti jamur roti, ragi tapai, jamur tiram, dan jamur kayu. Yang keempat adalah kingdom Plantae. Klasifikasi makhluk hidup kelompok ini beranggotakan makhluk hidup bersel banyak yang mampu berfotosintesis. Kemampuan fotosintesis ini dikarenakan adanya klorofil di dalam kloroplas. Klorofil memanfaatkan energi cahaya matahari untuk membuat makanan.
Kingdom plantae dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan lumbut, sedangkan tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji termasuk tumbuhan berpembuluh. Yang terakhir adalah kingdom animalia. Hewan merupakan kelompok makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan makhluk hidup lain. Perbedaan utama, sel-sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Kingdom animalia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Hewan tidak bertulang belakang adalah avertebrata dan hewan yang bertulang belakang adalah vertebrata. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup. Komponen biotik memiliki arti hidup adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Beberapa contoh dari komponen biotik yang ada lingkungan sekitar kita, salah satunya organisme autotrof atau produsen. Disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Komponen abiotik. Komponen kedua dalam ekosistem adalah komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda, bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Jenis komponen abiotik yaitu suhu, sinar matahari, air, angin, udara, kelembapan udara, dan banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam sistem air. Contohnya adalah organisme dapat beradaptasi dan bertahan hidup dengan memanfaatkan ketersediaan air yang berada di padang pasir. Macam-macam ekosistem, yaitu ekosistem darat atau bioma merupakan daerah yang memiliki sifat iklim dan tempat berkumpulnya berbagai macam-macam makhluk hidup dengan tingkat geografis yang sama. Ekosistem air merupakan ekosistem yang komponen terbesarnya terdiri dari air. Ekosistem air tawar memiliki kadar garam yang sedikit dan dapat dibedakan berdasarkan keadaan air. Ekosistem buatan atau ekosistem artifisial adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh ekosistem buatan seperti bendungan, sawah irigasi, perkebunan sawit, hutan tanaman produksi, dan lain-lain. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lapisan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Penyebab pemanasan global beberapa faktornya sebagai berikut. 1. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. 2. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gas salin sebagai bahan bakar alat transportasi. Ketiga, meningkat penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dampak pemanasan global. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak yang telah nampak. Salah satunya adalah temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Baiklah, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.